Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muttaqi Saifun Aja, NPM 18040301047 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma itu algoritma a priori. Algoritma a priori adalah pertama kita mencari frekuensi himpunan item yang memenuhi minimum support dari basis data transaksi. Kedua, menghitung item set dengan frekuensi yang rendah berdasarkan level minimum support yang telah ditemukan sebelumnya. Algoritma ini digunakan untuk hubungan satu item dengan satu item lainnya. Jadi saling berkaitan, jadinya tabel Excel ke tabel Excel lainnya. Dan di sini ada dua variabel di data transaksi, yaitu transaksi ID sama pembelian. Di variabel pertama ini, nomor 1 F01 ini menjelaskan dengan pembeliannya itu flash disk, mouse, CD, keyboard, RAM, dan speaker. Kita masuk ke tabel nomor 2. Tabel 2 yaitu representasi biner dari tabel transaksi. Jadi tabel 2 ini diambil dari hasil transaksi tabel pertama, tabel 1 yaitu tabel transaksi, dan dimasukkan ke dalam tabel nomor 2. Di sini ada dua variabel ya, 1, 2. Dan menjelaskan tentang F1 ini telah dibeli flash disk 1, CD 1, RAM 1. Terus kita ke tabel yang selanjutnya. Tabel nomor 3 ini bisa dihitung dari database untuk mendapatkan pola frekuensi support. Ini ada 3 variabel, yaitu internet, 4 variabel ya. Internet, support count, support, dan support ini. Flash disk ada 3 ini. Flash disk ada 3 ini diambil dari ini, tabel representasi biner dari tabel transaksi ini. Di sini ada 3. Ada 3 ini diambil dari ini. 1, 2, 3 ini pembelian flash disk. 1, 2, 3. Terus CD ini. CD ada 1. CD. Loh, ini CD cuma terbeli cuma 1 ini. Terus semua datanya dimasukkan ke dalam item set ini. Jika ingin mengetahui support A, jumlah transaksi dengan A, total transaksi A. Jadi di sini kita menggunakan apa ini namanya? Apa ini? Rumusnya. Jadi rumusnya adalah 3 sama dengan 3 dibagi 5 dikali 100%. 5 itu didapat dari ini, ID transaksi ini. 2, 3, 4, 5 ini, dari 5 ID transaksi ini. Jadi 3 sama dengan 3 dibagi 5 dikali 100. Hasilnya adalah 0,6. 0,6-nya dipersenkan menjadi 60%. Dan seterusnya ini. Jadi seperti ini. Dan di sini karena minimum nilai supportnya 60%, jadi yang kita catat dimasukkan ke pola frekuensi itu cuma yang di atas 60 aja, 60% ke atas. Dan di sini yang 60% ke atas itu cuma ada 1, 2, 3, 4. Dan 4 itu dimasukkan ke dalam tabel variabel ini.
Di flash disk ada 60%, RAM 60%, keyboard 60%. Jadi di sini yang dimasukkan ke tabel ke pola frekuensi adalah cuma 4 aja. Kita lanjut ke tabel nomor 5. Pada beralitasi sebelumnya pola frekuensi support telah didapat dari item untuk item set. Gerakan ke iterasi selanjutnya dengan melakukan kombinasi dari ke item tersebut. Tabel kelima ini mencari nilai support A gabungan B. Rumusnya itu adalah jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Kita bikin item setnya menjadi 2 ya. Kita dapat ini RAM menjadi apa ini namanya? Item 2 item set. Di sini flash disk RAM, flash disk keyboard speaker, RAM keyboard, RAM speaker, keyboard speaker. Jadi ada 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, dashboard akunnya ini hasil 2 ini diambil dari tabel nomor 2, yaitu ini menjelaskan tentang flash disk dan RAM. Kita cari nomor 2, flash disk dan RAM. 1, flash disk dan RAM. 2, cuma ada 2. Kita tulis di sini 2. Terus flash disk keyboard, flash disk keyboard, flash disk keyboard 2, flash disk keyboard ada 3. Kita tulis 3 di sini. Dan penghitungan di sini hasil dari 60% ini, nomor 2 ini flash disk dan keyboard, 3 dibagi 5. Dibagi 5 ya tetap masih diambil dari ide transaksi ini ya. 3 dibagi 5, 3 dibagi 5 dikali 100% dan hasilnya 60%. Seperti itu. Di tabel nomor 6 ini kombinasi dari K item set. Menentukan K item set untuk mencari nilai support A gabungan B gabungan C, yaitu rumusnya support A U B C ini A gabungan B gabungan C, yaitu rumusnya jumlah transaksi menggunakan A, B, dan C dibagi total transaksi. Dan ini flash disk RAM keyboard. Flash disk RAM keyboard ini item setnya 3 item set kan tadi dijelaskan, membentuk 3 item set untuk mencari nilai support. Berarti kita kita tulis 3 item set ya, flash disk sama RAM sama keyboard. Flash disk ini juga sama, masih sama rumusnya, diambil dari representasi dari tabel transaksi ini, yaitu tadi jelaskan flash disk RAM sama keyboard. Flash disk RAM 1, keyboard flash disk RAM keyboard 1, flash disk RAM keyboard 1, flash disk cuma ada 2. Kita tulis 2 di sini. Terus kita cari flash disk RAM speaker. Flash disk RAM speaker. Flash disk RAM tidak ada. Cuma ada 1. Kita tulis di sini 1. Dan seterusnya ini. Kita ambil dari data support
count-nya ini dari tabel representasi biner dari tabel transaksi yang nomor 2 ini, tabel nomor 2. Yaitu rumusnya penghitungannya 4% ini diambil dari 2 dibagi 5 ya masih sama dari edit transaksi ini, dibagi 100% sama dengan 40% ini hasilnya, dan 1 dibagi 5 dikali 100% hasilnya 20%. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Dari data ini semua dicari minimum supportnya 60%. Seharusnya sudah selesai ya. Seharusnya sudah selesai. Sudah sampai sini saja. Karena di tabel kombinasi ke item set ini sudah tidak ada yang tidak minimum dari nilai support yang 60%. Cuma berapa ini? Cuma 40%, 20%, nggak sampai yang 60%. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Masih sama dengan caranya, masih sama dengan yang pertama yang di belakang tadi. Kalau kita menghitung seperti tadi, caranya sama, diambil dari tabel 2. Untuk mencari nilai confidence saatnya adalah nilai A, B, dan C sebagai nilai speakernya. Jadi sini menerangkan tentang flash disk dan ini juga bentuknya juga sama, tidak ada lagi kombinasi yang dibentuk ke item set proses di pola frekuensi tinggi ditemukan dalam flash disk RAM keyboard speaker. Langkah berikutnya untuk association rules yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung konfigurasi rules A, B. Dan itu caranya masih sama juga. Di sini ada support ekornya 1, flash disk RAM keyboard speaker itu ada 1, dan dibagi 5 dikali 100% yaitu 33%. Berarti ada ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 item set. Di tabel nomor 8 ini pembentukan aturan asosiatif. Penghitungan aturan asosiatif ini ada 3 variabel ya. Aturan asosiatif, support, dan confidence. Cara kita menemukan jumlah confidence-nya adalah kita hitung dari flash disk RAM keyboard. Di sini kita ambil dari flash disk RAM keyboard. Ada 2 ya. 2 nilai speakernya itu berapa? Nilai speakernya 4. Jadi 2 dibagi 4 dikali 100% menjadi 50%. Flash disk RAM speaker keyboard. Kita lihat di ketiga ini. Flash disk RAM keyboard. Dan nilai keyboardnya itu flash disk RAM speaker ya. Ini. Flash disk RAM speaker ada 1 di sini. Dan nilai keyboardnya berapa tadi? Nilai keyboard 5. Jadi 1 kali 5 kali 100% hasilnya 20%. Dan flash disk keyboard speaker. Flash disk keyboard speaker ada 2. Ada 2 yaitu RAM. Jadi nilai RAM-nya ini berapa ini? Dibagi nilai RAM. RAM-nya adalah 3 ya. Berarti 2 dibagi 3 dikali 100% yaitu hasilnya adalah 67%. Ya, ini penjelasan saya tentang
algoritma a priori. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.